rongsokan, ternyata hasilnya nggak berapa. Itu si Neng itu itu ya tidur, datang suaminya tuh nggak dihiraukan. Pas lihat di situ ada makanan banyak, itu suaminya tuh langsung nggak mikir, dia namanya lapar gitu ya, nah, makan itu sama suami itu sekenyangnya, nggak nanya dari mana atau dari siapa, enggak, dimakan terus. Udah begitu sih makin siang itu si orang itu, si perempuan itu tidurnya sangat lelap tidurnya. Pas tahu jam berapa udah siang, bangun tidur, ternyata si perempuan itu alat vitalnya tuh berdarah, kesakitan. Pas bangun tuh, aduh, kenapa kok saya bisa berdarah gini, apa saya lagi dapat atau gimana ya, apa saya itu mikir. Padahal si perempuan itu, si Neng itu ikut KB. Di KB berarti kan, di KB suka main nggak, ada yang main ada yang enggak ya, nggak tahu. Itu si perempuan itu berpikir kan, saya ikut KB kok saya bisa main begini, kenapa, apa ya. Itu si Neng itu berpikir, dipikir-pikir, diingat-ingat habis dari mana tadi malam, apa yang berbuat, apa yang terjadi. Si Neng itu nggak mengingatnya apa tadi malam yang terjadi, nggak mengingat, nggak sama sekali Pak. Cuma itunya berdarah, waktu itu berdarahnya yang lumayan banyak ya, sampai meringis waktu ke air tuh. Jadi apa ya, pedih. Udah jalannya tuh kesakitan jalannya tuh. Ternyata si perempuan itu alat vitalnya ada gangguan akibat hubungan tadi malam tidak beraturan. Gak tahu siapa laki-laki itu, orang mananya gak tahu. Itu yang udah dilakukan sama si Neng itu, sama si laki-laki itu, si perempuan itu nggak tahu apa yang telah terjadi tadi malam tuh, nggak tahu. Itu si Neng itu sakit pas malamnya tuh sakit. Di situ udah berobat kemana, ke puskesmas, udah sembuh gitu ya, udah sekitar seminggu 2 minggu ya, sebulan lah gitu ya, udah sembuh. Itu suaminya tuh nanya, Neng ini uang banyak banget dari mana Neng? Kata istrinya, Mas saya juga nggak tahu Mas, ini dari mana saya nggak tahu. Ah yang bener kamu dari mana? Bener Mas, saya nggak tahu Mas, coba tanya sama emak. Terus emaknya menceritakan bahwa anaknya tuh udah pergi pulang malam bawa makanan sama gembolan itu. Itu suaminya nanya, kamu sebenarnya gimana? Bener Mas, saya nggak tahu Mas. Itu emak tuh mungkin ceritanya bohong atau gimana. Kata emaknya, kamu dari mana pernah? Kan begitu, bawa gembolan, bawa makanan sangat enak. Itu si perempuan itu tuh, si Neng tuh mikir, diingat-ingat, ternyata tidak teringat apa yang telah terjadi waktu itu, tidak pernah teringat lagi. Udah sebulan 2 bulan itu duitnya tuh. Si Neng itu langsung ngomong sama suaminya, Mas ini kan banyak duit, kita beli rumah aja gimana Mas? Iya kamu sebenarnya duit dari mana? Bener Mas, saya nggak tahu Mas, nggak tahu ini aja. Kamu bener Mas, saya nggak tahu Mas, bener nggak tahu. Udah Mas, jangan berpikir panjang, ini dari mana, ini penting ini ada uang di rumah, berarti ini uang kita. Itu si suaminya tuh ya gimana ya, orang hidupnya susah, lihat banyak belotot, jadi oke aja gitu ya. Udah begitu nyarinya tuh ke daerah perumahan, ke komplek. Di
di situ langsung pas masuk ke satu jalan, di situ ada plang, di situ mau dijual, hubungi nomor sekian. Udah gitu tuh si Neng itu langsung pulang, bawa tetangganya yang bawa handphone atau HP, sama tetangganya itu ditelepon, Pak, ini ada tetangga saya mau beli rumah Bapak, bisa nggak Pak datang ke rumah? Oh iya, tunggu sebentar lagi saya datang, nggak jauh kok dari situ. Itu ditunggunya udah lama, nggak lama kemudian yang punya rumah itu datang. Yang punya rumah nanya, ini yang mau beli rumah saya siapa? Ini Pak, orang ini. Kalau saya sih tetangganya. Itu orang itu tuh melihat fisik si perempuan itu nggak percaya, dikarenakan badannya tuh kecil, pakaiannya caludi, kotor, nggak percaya. Kata yang punya rumah, kamu jangan ngeledek saya, main-main telepon, mau bener nggak mau beli? Itu kata si Neng, iya Pak, saya mau beli rumah Bapak. Emang rumah Bapak berapa? Itu yang punya rumah tuh bingung di situ bingung. Ya udah gini aja, kalau bener kamu mau beli rumah saya ini, boleh harganya sekian. Kalau mau, kalau enggak berarti kamu jangan ngeledek saya. Kamu udah enggak, kalau nggak ada kerjaan udah mending tidur aja, jangan suka ngeledek. Pak, bener Pak, saya serius Pak mau beli rumah Bapak. Ya harganya segitu, mau enggak? Kata si Neng, Pak gimana kalau dikurangin Pak? Udah kalau mau segitu ya bayarin, kalau enggak udah nggak usah wah ngomong-ngomong pengen rumah tuh apa kamu? Pak jangan begitu Pak, ini saya bener-bener serius Pak. Udah sekarang gini aja, kalau bener kamu mau beli rumah saya ini, udah saya dikurangin sedikit. Udah mulai sini itu sama tetangganya langsung masuk ke rumah itu, wah bener sangat puas. Rumahnya tuh lantai, harganya lumayan, wah lumayan. Udah gitu si Neng itu langsung buka tas, langsung cair di situ. Langsung itu tetangganya juga ngeliatin si Neng bawa duit segitu banyaknya, melotot. Kata tetangganya, lo bener nggak itu punya duit banyak begitu dari mana? Udah nggak usah ngomong, nggak usah banyak tanya, udah diem, nanti kalau ada lebihnya nanti dikasih. Udah sesuai dengan perjanjian harga segitu, si Neng tuh bilang dihitung duitnya tuh, udah beres, mas, udah dikasih surat-suratnya, udah sesalaman, udah serah terima. Malah sama yang punya rumah tuh mau diganti nama, oper alih nama. Udah cair, udah beres begitu, udah salaman, langsung yang punya rumahnya tuh langsung ngasih kuncinya, langsung pulang lagi. Pulang masing-masing, yang punya rumah bawa duit hasil jualan rumah. Itu si Neng pulang ke rumah. Kebetulan di situ keluarganya lagi duduk, ada lagi duduk di situ nungguin si Neng datang. Pendek cerita, si Neng sama tetangganya udah datang. Kata tetangganya, mana katanya mau ngasih? Ya bentar saya mau ambil dulu. Emang kamu banyak duit dari mana? Udah yang penting. Udah si Neng itu masuk ke dalam rumah langsung ngambil duit itu, tahu berapa nggak tahu, asal ngambil dikasih, nih ya terima kasih saya udah diantar bayarin. Ya kamu nih duitnya dari mana kok banyak begitu? Dan udah kamu jangan ribut, udah diem, anggap aja ngimpi. Ya udah ya, udah gitu sama tetangganya tuh langsung berpisah. Kata si Neng ke keluarganya sama Mas, Mak, sekarang kita pindah ke sana. Saya udah beli rumah di sana, di perumahan Nana. Kamu punya duit dari mana? Udah nggak usah banyak cari nanya-nanya masalah duit dari mana. Yang penting udah kita pindah ke rumah sana. Pendek cerita itu barang-barangnya yang diperlukan itu dibawa, diangkut. Ya bawa apa? Cuma bagian pulang aja.
Itu rumah gubuk di situ ternyata bukan rumahnya, yaitu rumah itu tuh ternyata sewaan kontraktor. Langsung kuncinya dikasih sama yang punya, langsung lari. Jalan itu ya, anaknya 3 orang berenam jalan. Pas nyampe ke rumah yang udah tadi, itu semuanya juga melotot. Emaknya juga melotot, kata emaknya, bener ini kamu beli rumah ini? Iya mak, ini surat-suratnya nanti ini lagi peralih nama dulu, nanti kalau udah ini dikasih. Itu keduanya tuh, suaminya sama emaknya tuh nggak percaya, udah beli rumah itu tuh. Udah begitu, udah masuk di rumahnya, beres-beres, udah rapi, udah semua, udah beres semua. Itu sini langsung belanja yang diperlukan, apa ya belanja anaknya dibawa ke mall, wah belanja apa aja itu anaknya. Wah, anaknya sangat bahagia itu anak-anaknya, beli ini beli itu, nggak dihitung berapa belanjanya, nggak tahu berapa. Udah begitu, udah beres belanja, udah masing-masing tempat, udah. Pas malamnya itu si Neng teh hidupnya gelisah. Malam-malam tuh kebetulan malam Jumat Kliwon. Malam itu si Neng tuh hidup gelisah, tidur gak bisa, ini gak tenang, gimana gelisah itu si Neng. Gelisah, benar-benar sangat gelisah. Kata si Neng, ini saya kok gelisah begini, ada apa ya, kok sangat gelisah, ada apa ya, kata si Neng itu. Gelisah, duduk salah, tidur gak enak, jalan gak enak, wah bener-bener sangat-sangat gelisah. Gak lama kemudian ada suara motor di luar rumah kedengaran. Tapi sama keluarganya tidur aja, tidur ngorok. Gak lama kemudian terdengar ada yang ngetuk pintu, tok 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 tok. Permisi, tok 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 tok, permisi. Udah begitu langsung si Neng keluar. Udah si Neng keluar tuh, itu si Neng langsung meluk ke si orang laki-laki yang tempo hari ternyata udah dibuka lagi, udah diitunya lagi, gak tahu ternyata apa yang gitu aja lah. Gak usah ceritain masalah ininya ya. Udah sangat bener-bener sangat kangen sini itu, meluk sampai meluk langsung dibawa masuk ke dalam. Kata sini, Nas mau minum apa? Udah nggak usah, saya juga bawa ini, udah bawa makanan buat kamu, buat anak-anak, buat apa. Itu si laki-laki itu bener bawa bingkisan. Udah gitu duduk. Pas si suami isinya itu langsung melihat ke kamar suami, ternyata suaminya tuh ngorok, bener-bener tidur terlena, itu bener-bener sangat terlena, enak. Biasanya di samak butut, sekarang di kasur empuk ber-AC lagi, waduh hebat. Itu udah begitu datang lagi, nyamperin lagi. Kata si laki-laki itu, gimana suami kamu udah tidur? Ya mas, udah tidur, sangat lelap itu, sambil ngorok. Ya udah, kamu ini oleh-oleh dari saya sengaja saya bawa. Langsung duduk di situ, di kursi, di meja, ngobrol. Gimana kamu dikasih buat anak-anak? Ya mas, udah saya kasih semua keperluan. Kalau mas ini saya beli rumah, yang uang dari mas itu, iyalah syukurlah kalau dimanfaatin sama kamu. Udah gitu tuh tanya lagi si laki-laki itu, emang di sini ada kamar berapa? Ada mas, di atas juga ada, di bawah ada. Udah gitu terus langsung si laki-laki itu langsung ngeluarin botol itu bercairan, warnanya tuh warna bening. Kata si laki-laki, kamu mau nggak minum ini? Diminum dulu sama si laki-laki itu. Kata si Neng, apaan itu mas?
Arak? Bukan. Apaan tuh? Air biasa, air biasa. Cuman kalau saya minumnya begini coba, pas dicium sama si perempuan itu enggak tercium apa-apa, enggak, biasa. Langsung sama si Nek itu langsung ditengak, diminum. Kata si laki-laki itu, "Neng jangan dihabisin, Neng. Kalau dihabisin saya gimana? Tenang aja Mas, kan di sini air ada Mas." Oh gitu ya, diminum. Udah minum di situ duduk berdua ngobrol, ngopi, wah segala macam. Di situ ada banyak makanan oleh-oleh yang bawaan dari si laki-laki. Udah nggak tahu deh ceritanya. Langsung ditarik ke kamar si laki-laki itu sama si perempuan itu sama si Neng itu. Berbuat lagi, begitu lagi. Terus begitu. Udah kenyang, udah puas si laki-laki itu langsung. Dan sekarang kan udah malam, saya mau pulang ya. Itu saya hanya meninggalkan itu sedikit buat keperluan kamu, buat keluarga kamu. Apa Mas? Ya udah itu buat keperluan kamu. Oh iya Mas, terima kasih Mas. Ya udah ya, saya mau pulang. Udah pulang. Itu udah begitu udah ngomong pulang begitu tuh langsung jalan biasa, jalan naik motor kelihatan sampai dada juga, kiss bye, kata si perempuan itu si perempuan itu langsung masuk lagi ke kamar yang tadi udah berbuat di situ. Ternyata di situ emas berlian, di situ permata, di situ ada di situ. Itu sih, nah itu nggak pernah berpikir panjang, nggak pernah, yang penting udah begitu aja. Itu begitu terus sih, Neng, itu selalu hidupnya tambah mewah, bergelimpangan harta. Jadi si suaminya itu malah larinya tuh males usaha, nggak pernah nyari, nggak pernah mulu, nggak pernah mungut. Ya begitu aja, badok terus. Kata orang Sunda sih, hardolin dahar modal ulin, ngerti kan? Hardolin dahar modal ulin gitu. Jadi ya istrinya juga nggak pernah menghiraukan suaminya itu mau kerja kayak mau enggak, terserah. Pas suatu hari si suaminya itu mendekat sama istrinya, "Neng, gimana kalau saya beli motor? Saya masa jalan pengen punya motor." "Iya Mas, mau pengen beli motor." "Iya, beli motor apa aja terserah." "Ya udah Mas, kalau mau beli motor." Itu sih udah berangkat beli motor, udah beres datang ke rumah. Wah bener-bener motornya motor keren gitu ya. Tahu motor yang gue usah ceritainnya iklan, kalau ceritain mending dibayar kan enggak. Udah beli motor yang mewah, harganya yang nggak tahu berapa tuh, mewah aja ya. Ya kurang lebihnya sekitar 60-70-an lah tuh harga motornya itu. Itu si suaminya tuh semakin lama tuh semakin pengedulan, nggak pernah jalan-jalan sana sini, wah naik motor gitu, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan udah beli motor. Pada suatu hari motor itu tabrakan dengan mobil gandengan sampai almarhum, sampai meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kabar ke rumahnya tuh bahwa suaminya meninggal. Itu si istrinya itu suaminya celaka meninggal di rumah sakit, ya acuh aja, damai aja, nyaman aja. Cuma paling dikasih tahu sama polisi, udah diambil di rumah sakit, udah dikubur, udah beres, cuma gitu aja. Gak ada masalah, anehnya tuh gak ada masalah itu hari demi hari bergelimpangan dengan harta. Tahu dari mana laki-laki siapa itu nggak jelas, belum jelas siapa laki-laki itu tuh terus. Wah bener-bener hidupnya si perempuan itu bermewah-mewahan, perginya sana sini, selalu turun mobil, naik mobil. Biasanya sana sini naik ceplek, naik sendal jepit, sekarang naik mobil sana sini. Bener-bener kelimpangan harta.
kurang lebihnya udah 3 tahun kemudian anaknya yang gede itu ternyata jatuh dari loteng. Sejatuh dari loteng niban batu sampai meninggal anaknya yang pertama tuh. Itu begitu nasibnya keluarga ini. Udah anaknya yang gedenya udah meninggal, udah kurang lebihnya 40 hari. Itu si laki-laki itu datang lagi, begitu lagi, dikasih lagi, selalu begitu. Lama kemudian si Neng itu muntah, ngidam kayaknya sih ya, muntah, ngidam. Kata emaknya, kenapa kamu masuk angin? Iya mak, kayaknya sih masuk angin. Itu selalu muntah. Tapi anehnya tuh pengennya tuh aneh. Pengennya tuh makanan barang-barang mentah. Seperti ayam mentah, ikan mentah, semua mentah-mentahan, binatang-binatang yang mentah itu anehnya ngidamnya tuh begitu. Terus itu selalu begitu nyarinya tuh. Malah emaknya juga kebingungan, aneh nih anak, kok ngidam makannya tuh kayak makan buaya, makanannya mentah-mentah begitu, aneh, ngidam atau apa? Kata emaknya. Itu si anaknya tuh selalu muntah, mintanya daging-dagingan mentah di situ. Itu semakin lama perutnya tuh semakin buncit, semakin gede itu perutnya tuh. Perut si Neng itu semakin lama makin buncit. Jadi pendeknya cerita, waktu keadaan hamil si Neng itu nggak diceritakan gimana permasalahannya, gimana kejadiannya, gimana, nggak diceritakan ya. Kita pendek cerita. Yang perempuan yang tahu gimana orang hamil ya, orang bunting gimana ya, yang perempuan yang tahu, saya nggak tahu. Itu di situ tuh langsung udah mulai perutnya tuh udah mules, udah waktunya kayaknya sih mau melahirkan ya, kayaknya gitu melahirkan. Udah mules lama, sakit. Kata emaknya, udah ke bidan aja ke rumah sakit. Gak mau mah, pengennya di rumah aja mah, gak mau ke rumah sakit, gak mau ke bidan mah, di sini aja mah. Panggil aja dukun beranak mah. Itu emaknya tuh kebingungan cari dukun beranak kemana, keadaan di kota begitu, kehidupannya di perumahan mewah begitu, nyarinya kemana. Itu si emaknya tuh bingung. Lagi kebingungan gitu, ada suara motor datang, tek motor gitu ya datang. Itu si emaknya tuh kaget. Mak, kata si Neng itu, mak itu ada yang datang bawa motor, siapa mak, lihat mak aja. Itu si emaknya itu langsung bangun langsung buka pintu. Ternyata si laki-laki itu sama perempuan tua langsung datang. Kata si emak, ibu, ini ibu siapa, ibu dari mana ini? Kata tamu itu, ini saya itu dukun beranak. Ibu tahu dari mana? Ini yang ngasih tahu bahwa di sini ada yang mau melahirkan ini. Pas sudah masuk ke dalam, pas itu si Neng itu udah kenal sama si laki-laki itu, kenal. Aduh mas, makasih mas, kesini hadir mas. Sama siapa mas? Ya Neng, ini bawa dukun beranak Neng, katanya pengen sama dukun beranak. Udah begitu si emaknya tuh udah ngobrol, kata si dukun beranak, udah persiapin aja airnya atau apa nggak tahu, udah siapin. Itu si ibunya si
langsung tertidur lelap di situ sama laki-laki itu. Si emak itu langsung diangkat, dibawa ke kamarnya, diangkat, dibawa ke kamar. Itu si perempuan itu langsung melahirkan. Itu juga kan malam ya, tadi gak ceritain, sekarang itu malam sekitar jam 12 malam. Itu si perempuan itu teriak-teriak kesakitan. Ya namanya di gedong ya, gedongan biar teriak tetangga acuh ya, nggak kenal ya, bodo amat. Itu teriak-teriak kesakitan. Aduh mas, sakit mas. Kata si laki-laki itu, sabar neng, sabar, ini kamu berjuang ya demi anak kita neng, ya kamu berjuang. Ya mas sudah nggak kuat mas, saya sakit mas. Ya neng sabar neng, sabar. Itu yang namanya dukun beranak itu langsung ditangani sama dukun beranak. Gimana caranya saya tidak tahu, saya belum pernah menangani orang melahirkan ya, saya nggak tahu ya. Udah begini begitu, wah udah lama kelamaan ternyata lahir cabang bayi. Udah lahir dengan selamat, dengan wah bener selamat, udah lahir. Kata si laki-laki, neng udah lahir anak kita itu selamat, gagah, ganteng, anaknya laki-laki. Ya mas, mana lihat mas. Itu langsung kata si dukun beranak, nanti dulu mau diurusin dulu, mau dibersihin dulu. Iya mak, ya sama si dukun beranak itu si bayi itu diurus, di gimana nggak tahu dah, nggak tahu ya, nggak tahu. Udah dibungkus gitu, udah beres, udah rapi, dikasih sama si neng, ini anak kamu sangat ganteng kayak bapaknya. Itu dipeluk, dicium-cium, si bayi itu dipeluk-peluk, dicium-cium. Tapi si bayi itu suaranya aneh, suaranya tuh aneh aja suaranya, kerokok gitu ya, kerokokan. Itu lama kelamaan si perempuan itu menyadari bahwa anaknya itu lahirnya itu. Cerita saya kurang lebihnya begitu, mohon maaf bila ada kekurangan, ada berlebihan. Ini cerita saya, dongeng dari saya. Mudah-mudahan berkah, bisa dicontoh yang baiknya, bisa dibuang yang jeleknya. Anggap aja ini buat cermin kehidupan. Insya Allah manfaat, insya Allah berkah. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.